Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oh ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Di sini Mas Bayu cuma sendiri, nggak apa-apa ya, karena temannya itu tidak belum mau untuk ikut belajar bersama kita. Nah, di sini karena sekarang masih pandemi, maka kita harus selalu menaati protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, seperti Mas Bayu ini, Mas Bayu sekarang udah pakai masker. Nah, karena ibu berbicara biar jelas, jadi maskernya ibu taruh kantong ya. Oh ya, sekarang pada pagi hari ini ibu akan mengajak untuk belajar mengenai sumber daya alam. Nah, di sini sudah ada buku tema. Yaitu mengenai pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Nah, jadi nanti di subtema ini kita akan belajar mengenai kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita buka buku tema 9, subtema 2, pembelajaran ke-1. Nah, yaitu di halaman 51. Nah, kita buka halaman 51. Nah, di situ sudah tertulis mengenai, yang pertama mengenai pemanfaatan perubahan energi, dan di sini juga ada pemanfaatan atau pengertian sumber daya alam. Nah, yang akan kita pelajari yaitu pada subtema 2, yaitu mengenai kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama yang kita pelajari yaitu mengenai sumber daya alam. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya dengan Mas Bayu, apa itu sumber daya alam? Mas Bayu tahu nggak apa itu pengertian sumber daya alam? Belum tahu ya. Jadi sumber daya alam itu adalah kekayaan yang ada di Indonesia, atau lebih mudahnya itu kekayaan alam. Alam itu kan ya pokoknya alam yang ada di Indonesia seperti yang ada di sekitar kita itu. Contohnya tempat tinggal kita berada di sawah, di sekitar sawah sebelahnya gitu. Nah, sawah itu termasuk kekayaan alam. Nah, itu disebut sebagai sumber daya alam. Itu sebagai suatu produksi bagi kita untuk kehidupan sehari-hari. Nah, Mas Bayu, jadi sumber daya alam itu dibagi menjadi 2, yaitu apa aja? Sumber daya alam apa aja? Yang pertama, sumber daya alam yang dapat Nah, di sini sudah tertulis ya di buku, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, SDA ya. Sumber daya alam itu singkatannya SDA. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, kemudian yang kedua, sumber daya alam yang kalau ada yang dapat diperbarui, berarti ada yang tidak dapat diperbarui. Berarti sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sekarang kita masuk ke sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu apa? Pengertiannya, Mas Bayu tahu enggak? Jadi, sumber daya alam yang dapat diperbarui di buku tema sudah tertulis bahwa sumber daya alam yang dapat diperbarui ini sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun kita pakai secara terus-menerus. Jadi ini tidak akan habis. Tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus.
melahirkan. Nah, itu kan tidak akan habis gitu. Terus apalagi ada tumbuhan. Tumbuhan kalau nanti sudah dipanen terus kemudian ditanami lagi, nah itu tidak akan habis. Kemudian ada peternakan, peternakan nanti bertelur, menetas, beranak, lah itu tidak akan habis. Contohnya yaitu tadi ada perikanan, itu juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian ada perkebunan, ada peternakan, dan ada perikanan. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pengertiannya apa? Pengertiannya apa, Mas Bayu? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu jika habis, sumber daya alam ini jika habis akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk tersedia kembali, membutuhkan waktu yang lama. Pokoknya kalau yang tidak dapat diperbarui itu membutuhkan waktu lama untuk menghasilkan kembali, membutuhkan waktu yang lama. Nah, contohnya apa yang membutuhkan waktu yang lama untuk bisa tersedia kembali? Contohnya apa? Ada batu bara, ada timah, ada nikel. Nah, itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena untuk menghasilkan kembali itu sangat membutuhkan waktu yang lama. Nah, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan mengenai sumber daya alam ini bahwa sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, yaitu apa saja tadi, Mas Bayu? Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, pengertian sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis walau digunakan secara terus-menerus. Kemudian yang kedua itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu sumber daya alam yang membutuhkan waktu lama untuk terciptanya kembali. Nah, untuk selanjutnya ini Ibu hapus ya. Nah, di buku tema ini untuk selanjutnya yaitu sumber daya alam dibedakan menjadi beberapa macam. Dan di sini akan dibahas berdasarkan jenis bendanya. Nah, berdasarkan jenis bendanya, sumber daya alam itu juga dibagi menjadi dua, yaitu ada sumber daya alam hayati. Kita buat kotak, kita buat kolom. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Nah, sumber daya alam hayati, sumber daya alam hayati itu yang berupa makhluk hidup. Sumber daya alam hayati itu berupa makhluk hidup seperti hewan, juga itu termasuk hayati. Kemudian tumbuhan juga. Selanjutnya yang sumber daya alam non hayati itu yang bukan berupa makhluk hidup. Kalau yang ini makhluk hidup, kalau yang sumber daya alam non hayati bukan makhluk hidup. Paham tidak, Mas Bayu? Contohnya sumber daya alam hayati ini contohnya apa? Kalau yang berupa makhluk hidup, hewan. Nah, hewan itu contohnya apa aja? Ada apa? Sapi. Kemudian ada kucing dan lain-lain. Nah, ini sumber daya alam hayati yang berupa makhluk hidup. Dan ini juga ada tumbuhan, bermacam-macam tumbuhan. Kita tulis saja tumbuhan. Nah, kemudian yang non hayati. Non hayati kan sumber daya alam yang bukan makhluk hidup. Nah, ini agak susah ya. Contohnya apa? Sumber daya alam non hayati yang bukan makhluk hidup. Yang kita hirup ini apa? Yang kita hirup udara. Nah, udara itu termasuk pada sumber daya alam non hayati.
sumber daya alam non hayati, pintar. Kemudian kalau kita menjemur baju, nah itu perlu apa? Biar cepat kering, kita taruh di luar gitu. Sinar matahari, pintar. Nah, jadi Mas Bayu sudah paham ya perbedaan sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Nah, kalau sumber daya alam hayati tadi berupa makhluk hidup, sedangkan sumber daya alam non hayati itu bukan makhluk hidup pokoknya ya. Nah, jadi ini perbedaannya. Nanti Mas Bayu bisa pelajari lagi karena di buku tema juga sudah ada perbedaan-perbedaan ini, nanti bisa dikerjakan di rumah. Mas Bayu dapat menyebutkan sumber daya alam hayati itu apa saja, nanti ini bisa ditambah 3, 4, 5. Kemudian ya ini juga bisa ditambah buat pelajaran lagi. Nah, karena Mas Bayu sudah paham kan? Karena Mas Bayu sudah paham, di sini Ibu memiliki suatu permainan. Nah, permainannya di sini yaitu bernama pamplop. Apa itu pamplop? Pamplop yaitu singkatan dari papan amplop sumber daya alam. Nah, ini di sini tadi kan kita sudah mempelajari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, di sini yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui di sini dikategorikan menjadi 5. Yang pertama ada pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Kemudian yang terakhir di sini ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, di sini juga Ibu sudah menyiapkan beberapa gambar. Nah, gambar ini ada banyak sekali. Nah, tugasnya Mas Bayu yaitu nanti Mas Bayu memasukkan gambar-gambar ini ke dalam amplop-amplop yang telah disediakan. Jadi gambar ini termasuk ke dalam kategori mana? Misalnya sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, termasuk gambar ini termasuk pada kategori yang mana? Apakah pertanian, apakah perkebunan, apakah peternakan. Nah, nanti Mas Bayu memasukkan ke amplop. Terus nanti apakah gambarnya apakah ada yang sumber daya alam yang tidak terbarui, berarti nanti Mas Bayu memasukkan di sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, untuk gambar yang pertama di sini ada gambar orang sedang memetik kopi. Nah, ini termasuk ke dalam kategori mana? Sumber daya alam yang dapat diperbarui atau yang tidak dapat diperbarui? Gambar kopi. Ayo yang mana? Kopi. Tadi kan sudah mempelajari sumber daya alam yang dapat diperbarui, itu yang ada di sekitar kita yang bisa kita olah. Ya, pokoknya yang ada di alam ini gitu. Apa? Kopi. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, kopi. Karena kopi termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, berarti kopi termasuk dalam kategori yang mana? Peternakankah, perkebunan, perikanan, atau kehutanan? Mas Bayu bisa maju nanti masukkan amplop. Mas Bayu boleh maju. Mas Bayu maju ya. Nah, ini dimasukkan kemana? Karena ini tuh orang memetik kopi. Termasuk apa? Masuk kemana? Termasuk perkebunan. Nah, sebentar Mas Bayu, selanjutnya ada lagi nih. Selanjutnya yaitu
diperbarui atau yang tidak dapat diperbarui? Pohon jati, alam, alam yang nanti kalau nanti ditebang bisa ditanami kembali. Nah, berarti sumber daya alam yang sumber daya alam yang dapat diperbarui. Lah termasuk dalam kategori mana? Pertanian, perkebunan atau yang mana? Atau kehutanan? Nah, bagus. Masuk yang kategori kehutanan. Kemudian ada lagi. Nah, di sini ada orang mengambil apa ya ini ya, yang warna hitam-hitam seperti ini. Apa ini yang saya tahu? Apa ini? lumpur. Kok lumpur? Ini bukan lumpur, jadi ini tuh orang yang bekerja di pertambangan. Nah, ini mengambil batu bara. Lah, batu bara termasuk yang dapat diperbarui atau yang tidak dapat diperbarui? Batu bara. Ayo. Yang mana? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam tidak dapat diperbarui berarti masuk ke amplop. Ada lagi dong. Nah, di sini ada budidaya. Apa ini? Yang biasa Mas Bayu jajan kalau beli minuman, beli es buah, campuran es buah. Di sini ada apa? Ada apa? Yang keras Mas Bayu? Rumput laut. Nah, di sini ada rumput laut. Rumput laut termasuk yang dapat diperbarui atau yang tidak dapat? Yang dapat diperbarui. Berarti termasuk yang mana? Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan. Nah, perikanan. Jadi rumput laut itu sebenarnya termasuk ke dalam perikanan karena budidaya di air. Nah, di sini ada lagi nih. Di sini ada gambar apa ya ini? Ini kayak kayu tapi kecil-kecil yang di apa ya ini namanya, ada digantungin gitu, dilipat-lipat. Apa ini? Kayak kayu. Apa Mas Bayu? Ini adalah gambar rotan. Nah, gambar rotan ini termasuk apa? Sumber daya alam yang dapat diperbarui atau yang tidak dapat? Rotan kan juga dari kayu. Yang dapat diperbarui termasuk kategori yang mana? Nah, termasuk yang kehutanan karena rotan berasal dari kayu. Nah, berarti termasuk dalam kehutanan. Kemudian di sini ada gambar banyak ayam. Gambar ayam ya. Di sini ada banyak orang sedang ini apa namanya?
jadi ini adalah papan amplop yang terdiri dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Dan tadi Mas Bayu sudah memasukkan ke dalam kategori-kategori di sini. Berarti Mas Bayu sudah paham mengenai sumber daya alam yang telah kita pelajari tadi. Nah, sumber daya alam tadi sebaiknya yang dapat diperbarui kita harus dapat walaupun tidak akan habis, tapi kita juga harus memanfaatkannya dengan baik. Kemudian yang sumber daya alam tidak dapat diperbarui itu juga kita harus menggunakannya itu tidak boleh terlalu boros. Kita harus dapat menghemat agar nanti kedepannya itu bisa masih dapat kita gunakan untuk keturunan kita. Nah maka dari itu dari papan amplop ini jadi kita akan lebih paham untuk membedakan beberapa sumber daya alam ini dan dapat memudahkan mengetahui mengenai kategori-kategori yang ada pada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini jadi itu yang dapat Ibu sampaikan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, jangan lupa nanti Mas Bayu dapat belajar kembali di rumah untuk mempelajari kembali, untuk melihat kembali fenomena atau kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar kita itu pasti mempengaruhi tentang sumber daya alam. Nah, jadi itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Sebelumnya mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa belajar. Sampai ketemu minggu depan dan selalu terjaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.